Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan nama saya Risha Kenesha Firdaus, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kimia organik dengan beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada jenis gugus fungsi, yang kedua ada jenis hibridisasi beserta contohnya, yang ketiga ada isomer dari C7H16 dan C6H14O, kemudian yang terakhir ada sintesis obat karbamazepin. Oke, di sini ada banyak gugus fungsi, akan tetapi yang akan saya bahas hanya beberapa gugus fungsi yang sekiranya sering dipakai gitu. Kita masuk ke yang pertama, ada alkohol atau alkanol. Kalau misalnya di alkana, adanya CH4 kan yang eh, paling kecil. Kalau di alkanol tuh ada CH3OH. Kalau di alkana, CH4 itu metana, kalau di alkanol jadi metanol gitu. Kemudian, untuk tata nama IUPAC, itu nama depan merupakan nama cabang, kemudian nama belakang merupakan rantai induk. Kemudian kalau misalnya ada dua atau lebih rantai terpanjang, maka pilih yang paling banyak cabangnya. Kemudian untuk penomoran gugus OH harus yang paling kecil. Jadi lihat di sini ya, gugus OH-nya mendapatkan nomor yang paling kecil. Ya, contohnya seperti ini ada 4 etil 5,5 dimetil 2 heptanol. Kenapa di sini etilnya duluan, gak dimetilnya duluan? Karena di sini bukan dilihat dari D-nya ya, melainkan dilihatnya dari metilnya. Jadi memang berdasarkan abjad, akan tetapi yang dilihat itu bukan monoditrinya, tapi fokus dari alkilnya. Terus nama lazimnya itu ada alkil alkohol. Jadi kalau misalnya di alkanolnya dia metanol, dari iupaknya metanol, kalau misalnya nama lazimnya di metil alkohol. Oke, lanjut ke alkoksi alkana atau ether. Untuk iupaknya dia alkoksi alkana, penamaannya gugus alkil yang terkecil itu dianggap sebagai gugus alkoksi. Dan gugus lain itu dianggap sebagai alkana atau induk. Jadi di sini kan yang gugus terkecilnya CH3 ya. Berarti dia yang jadi alkoksi, jadi berarti dia metoksi. Nah, di sini etil sisanya kan, berarti dia jadi etana. Untuk nama lazimnya dia menggunakan alkyl ether. Jadi di sini berarti menjadi metil etil ether gitu ya. Next ke alkanal, aldehida. Tata namanya sama kurang lebih sama seperti alkanol. Tetapi posisi gugus fungsi CHO-nya tidak perlu dinyatakan karena selalu menjadi atom karbon nomor satu. Nah, di sini penamaan IUPAC-nya akhiran A dari alkana itu digantikan menjadi al. Nah, ini selalu satu ya. Nah, jadi tapi bukan butanal tapi butanal gitu. Jadi 3 metilbutanal, 2,3 dimetilbutanal gitu. Nah, kalau nama lazimnya dia ini tuh diturunkan dari nama lazim asam karboksilat. Jadi akhiran at dari asam karboksilat diganti menjadi aldehida dan menghilangkan kata asamnya. Jadi kalau misalnya di sini nih, asam asetat, asam formiat ya jadi formaldehida. Nah, asam asetat jadi asetaldehida gitu. Oke, next kita ke alkanon atau keton. Untuk tata nama keton, itu penomorannya dimulai dari salah satu ujung rantai induk, sehingga penomoran gugus fungsi CO itu yang paling kecil. Nah, untuk IUPAC penambahannya akhiran A dari alkana diganti jadi on. Nah, ini ya yang paling kecil. Kenapa kita nggak mulai dari C2H5? Kenapa harus dari CH3 yang di kiri? Karena kalau misalnya kita mulai dari C2H5, penomoran yang didapatkan oleh gugus ketonnya itu nomor 4, bukan nomor 3. Kita ambil yang paling kecil. Kemudian kita ke nama lazimnya, yaitu ada alkil keton. Alkil keton di sini berarti jadi metil etil keton, kemudian dimetil keton. Kemudian nextnya itu ada asam alkanoat atau asam karboksilat. Tata namanya itu kurang lebih sama kayak aldehida, itu posisi gugusnya itu nggak perlu dinyatakan karena menjadi atom karbon yang nomor satu. Nah, untuk iupaknya alkana apa akhiran A dari alkana digantikan menjadi oat. Kayak di sini berarti asam 3 metilbutanoat, asam 2 hidroksi 3 metilbutanoat gitu. Nah, nama lazimnya itu
Atom karbon yang terikat pada gugus COH itu ditandai dengan huruf Yunani gitu. Di atom C nomor 2 itu ditandai dengan alfa, atom C nomor 3 ditandai dengan beta, atom C nomor 4 ditandai dengan gamma, kalau misalnya atom C di ujung rantai ditandai dengan omega gitu. Nah, nama lazim dari asam karboksila itu didasarkan pada sumber alami. Misalnya, iupaknya asam metanoat. Nah, nama lazimnya itu asam asetat. Kenapa? Dia diambil dari bahasa Latin, asetum, dari kata asetum, yaitu cuka. Nah, gitu. Jadi, berdasarkan sumber-sumber alami. Kemudian kita next ke alkil alkanoat atau ester. Nah, cara penamaannya, gugus karbon yang terikat pada atom O, ya, gugus yang ini, itu dia sebagai alkil. Nah, sisanya ini sebagai alkanoat. Nah, kita lihat dari sini ya. Ini di sini etil, terus di sebelah sininya alkanoat. Alkanoatnya propanoat kan berarti. Dan sebelah sini isopropil, dan sebelah sini etanoat. Nah, nama lazimnya kurang lebih sama kayak asam karboksilat. Cabang-cabang itu dinyatakan dengan huruf Yunani. Oke, kita masuk ke halo alkana. Tata nama untuk iupaknya, penomoran itu dimulai dari ujung rantai induk, dan halogen itu dapat nomor yang terkecil. Prioritas penomoran itu dari kereaktifan, jadi mulai dari F, kemudian ke Cl, baru ke Br, terus ke I. Nah, kalau bisa penulisan namanya itu berdasarkan abjad, jadi dari bromo, kloro, fluoro, iodo. Jika ada cabang alkil, halogen tetap didahulukan. Ini ada contohnya. Terus untuk nama lazimnya ada alkil halida, misalnya CH3Cl, berarti metil klorida gitu. Kayak gini isobutil bromida dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke hibridisasi. Orbital hibrida adalah hasil dari pencampuran hibridisasi orbital atom yang berbeda untuk membentuk orbital baru yang setara energi. Jadi jenis hibridisasi itu ada tiga ya. Ada sp3, sp2, dan juga sp. Kalau misalnya sp3 itu terjadi ketika satu orbital s dan tiga orbital p bercampur dan menghasilkan empat orbital hibrida sp3 yang setara serta memiliki bentuk tetrahedral dengan sudut 109,5 derajat. Kalau misalnya sp2 terjadi ketika satu orbital s dan dua orbital p bercampur dan menghasilkan tiga orbital hibrida sp2 yang setara dan satu orbital p murni yang tetap. Bentuknya itu trigonal planar dengan sudut 120 derajat. Kemudian kalau misalnya sp, dia itu terjadi ketika satu orbital s dan satu orbital p bercampur dan menghasilkan dua orbital hibrida sp yang setara dan dua orbital p murni yang tetap. Bentuknya itu linear dengan sudutnya 180 derajat. Contoh-contohnya itu yang kalau sp3 itu ada metana CH4, CH2, sp2 itu ada C2H4 etena, terus sp itu ada C2H2 etuna. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini berarti udah kelihatan dong ya, sp3 itu untuk ikatan tunggal, sp2 itu untuk ikatan rangkap 2, sp itu untuk ikatan rangkap 3. Kalau misalnya sp3 itu atom karbonnya membentuk 4 ikatan sigma. Ikatan sigma itu melambangkan ikatan tunggal dengan atom hidrogen. Nah, kalau misalnya sp2 itu atom karbon yang membentuk tiga ikatan sigma dengan dua atom hidrogen dan juga satu atom karbon. Kemudian ada juga ikatan pi. Nah, ikatan pi ini tuh melambangkan ikatan rangkap dua antara dua atom karbon. Nah, ikatan pi ini terbentuk karena orbital p yang tidak terhibridisasi. Kemudian kalau misalnya sp C2H2 etuna, atom karbon itu membentuk dua ikatan sigma dengan satu atom hidrogen dan satu atom karbon dan dua ikatan pi. Jadi karena nggak ada lambang yang spesifik untuk rangkap tiga, maka dibuat dua ikatan pi gitu. Antara dua atom karbon. Nah, ikatan pi ini terbentuk dari orbital p yang tidak terhibridisasi. Ya, kita masuk ke isomer dari C7H16. Nah, di sini tuh ada 9 isomer. Yang pertama ada N-heptana, terus ada 2 metilheksana, 3 metilheksana, 2,3 dimetilpentana, 2,4 dimetilpentana, 3 etilpentana, 2,2 dimetilpentana, 3,3 dimetilpentana, kemudian ada 2,2,3 trimetilbutana. Kemudian ada isomer C6H14O. Nah, C6H14O ini sebenarnya bisa digolongkan sebagai gugus alkohol maupun gugus eter. Jadi, untuk gugus alkoholnya sendiri ini ada 17 isomer. Yang pertama ada 1 heksanol,
2 metil 1 pentanol, 3 metil 1 pentanol, 4 metil 1 pentanol, 2,2 dimetil 1 butanol, 3,3 dimetil 1 butanol, 2,3 dimetil 1 butanol, 2 heksanol, 2 metil 2 pentanol, 2,3 dimetil 2 butanol, 3 metil 2 pentanol, 4 metil 2 pentanol, 3,3 dimetil 2 butanol, 3 heksanol, 3 metil 3 pentanol, 2 metil 3 pentanol, 2 etil 1 butanol. Kemudian yang gugus eternya. Yang pertama ada 1 metoksipentana, 1 etoksibutana, 1 propoksipropana, 2 metoksipentana, 3 metoksipentana, 2 etoksibutana, 1 isopropoksipropana, 2 metoksi 2 metilbutana, 2 etoksi 2 metilpropana, 1 metoksi 3 metilbutana, 1 metoksi 2 metil butana, 1 metoksi 2,2 dimetilpropana, 2 metoksi 3 metilbutana, 1 etoksi 2 metilpropana, dan yang terakhir 2 isopropoksi propana. Kemudian ada sintesis karbamazepin. Ini merupakan pokok pembahasan kita yang terakhir. Karbamazepin merupakan obat golongan antikonvulsan atau anti kejang generasi pertama dan diindikasikan oleh FDA untuk epilepsi, neuralgia trigeminal, dan bipolar tipe 1. Biasanya, obat karbamazepin itu dalam bentuk sediaan oral, contohnya kayak tablet biasa ataupun tablet yang sifatnya ini lepas lambat. Dan karbamazepin ini tergolong sebagai obat keras gitu. Dan ada 2 reaksi untuk sintesis karbamazepin, dia itu ada kondensasi dan juga substitusi. Kondensasinya ini dengan dirinya sendiri. Jadi, karbamazepin untuk kondensasinya, 2 nitrobenzil klorida akan bereaksi dengan 2 nitrobenzil klorida. Nah, ini tuh kondensasinya, sehingga menghasilkan intermediat. Nah, intermediatnya ini akan melepaskan HCl. Nah, kemudian akan terjadi reduksi katalitik di mana eh, gugus nitronya NO2 akan diubah menjadi gugus amino, yaitu NH2. Kemudian amonia di sini NH3-nya akan dilepaskan sehingga menghasilkan 5H di benzo BF azepin. Jadi melewati siklisasi lah, kemudian membentuk 5H di benzo BF azepin ini. Nah, BF-nya itu maksudnya di sini A, B, C, D, E, dan F. Jadi dia ini berseberangan secara diagonal gitu. Jadi BF 5H di benzo BF azepin. Kemudian 5H di benzo BF-azepin ini akan bereaksi dengan COCl2 dan juga NH3. Nah, COCl2 ini tuh karbonil klorida atau fosgen. Nah, fosgen ini seperti bahan baku yang biasanya untuk obat-obatan gitu. Dan akan menghasilkan karbamazepin dan juga HCl sebagai produk sampingan. Berikut referensi yang saya gunakan. Cukup sekian pembahasan kimia organik saya. Saya ucapkan terima kasih.